Sejarah singkat Pancasila. Pada tanggal 29 Mei, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat dengan tema Dasar Negara. Sayangnya hingga beberapa hari rapat berlangsung, belum bisa menentukan titik terang mengenai dasar negara. Insinyur Soekarno diberikan kesempatan memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Di sini kami akan memberikan penjelasan tentang Pancasila dengan sila ketiga. Arti dari persatuan Indonesia adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Satu yang dimaksud dalam sila ketiga ini adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Sedangkan bersatu artinya satu cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Indonesia dikenal dengan beragam suku, budaya, ras, dan agama. Namun, kita harus tetap bersatu dalam meraih cita-cita negara. Karena dengan bersatu, kita bisa memenuhi tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Jika kamu perhatikan, pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang membuat pohon beringin tumbuh hingga besar. Tidak hanya batang serta daun yang tumbuh hingga besar, akar pohon juga terus tumbuh ke dalam tanah membuat pohon tumbuh semakin kuat. Dalam sila ketiga, pohon beringin ini akan menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dengan sila ketiga, memuat beberapa butir pengamalan antara lain sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebangsaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persetujuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya sangat dekat di kita mahasiswa. Kita para mahasiswa terdiri dari beberapa suku. Untuk itu, kita harus saling menghormati, menghargai, dan tidak memusuhi suku-suku tertentu. Pastinya kita harus menggunakan bahasa persatuan, karena kalau kita menggunakan bahasa masing-masing, tidak mendapat satu kesinambungan. Untuk itu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia merupakan makna nyata untuk mempersatukan kita dalam pembicaraan.